Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Sugeng Rahayu, Shalom, salam sejahtera untuk seluruh sahabat dapur Jawa. Bagaimanakah Kamis Pahing untuk bulan Januari? Selamat tahun baru ya, masih tahun baru. Semoga kalian di tahun 2024 ini banyak sekali hal yang baik terjadi pada kamu, diberikan kejayaan dan selalu dengan keberuntungan. Kesehatan juga diberikan luar biasa ya, kesehatan yang baik, semangat yang baik ya, dan kekuatan jiwa juga yang baik untuk menghadapi semua masalah yang ada di dalam kehidupan kalian. Dan disclaimer bahwa saya tidak memahami tentang hitungan pasaran Jawa, saya tidak memahami dengan betal jemur atau primer Jawa. Jadi saya membaca energi kalian pasaran Jawa ya melalui energi kartu tarot. Jadi kalau misalnya tidak sama dengan pasaran buku pasaran Jawa atau hitung-hitungan Jawa, mohon maaf ya. Ini juga energi dari banyak orang. Jadi tolong kalian bisa bijaksana melihat seperti ini. Jangan dimasukkan ke hati. Mungkin yang baik diamini, yang tidak baik mungkin jadi warning gitu ya. Kalau memang tidak suka ya sudah di skip saja. Oke, saya akan bacakan bagaimanakah Kamis Pahing untuk bulan Januari, general readingnya. Ya, saya shuffle dulu. Ada Two of Cups. Saya akan ambil 7 kartu. Ada Page of Wands, Eight of Cups, Nine of Pentacles, ada King of Swords, Two of Pentacles. The bottom of the deck ada Page of Pentacles. So bulan ini bulan dimana ada sesuatu yang berhubungan dengan urusan keuangan. Mungkin kamu yang belum dapat kerjaan nih akan dapat kerjaan bulan ini. Jadi ada sesuatu yang harus kamu lakukan, harus ada sesuatu yang harus kamu usahakan ya. Di sini ada ikhtiar ya, ada kayak usaha yang dilakukan oleh Kamis Pahing berhubungan dengan keuangan. Ikhtiarnya nih macam-macam nih gitu ya. Usahanya dilakukan macam-macam. Kayaknya di sini ada sebagian nih, di sini ada Eight of Cups, sebagian ada yang pergi meninggalkan rumah, pergi keluar kota atau pergi keluar negeri untuk bisa mencari uang. Dan bisa dibilang dia memang lagi mengusahakan situasi hidupnya yang berhubungan dengan finansial, bagaimana agar keseimbangannya tetap terjalin. Dan kayaknya bulan ini dipertemukan dengan solusi untuk keuangan kamu ini ya. Jadi bulan ini kayaknya kamu bertemu dengan seseorang juga yang bisa kayak membawa mungkin bertemu dengan seseorang yang bisa kayak mengasih solusi, bertemu dengan seseorang yang bisa kayak ngasih saran, ngasih advice. Dan bulan ini benar-benar bulan yang jawaban-jawaban mungkin sebagian yang mungkin kamu belum menemukan jawaban atas hidup kamu, mungkin kerjaan atau everything itu atau cinta atau memang masalah kamu, bulan ini kayaknya kamu akan menyelesaikan masalah itu. Dan di sini ada Page of Wands, memang berhubungan dengan langkah yang dilakukan oleh Kamis Pahing ya untuk bisa melanjutkan hidup dia, menyelesaikan masalah-masalah dia. Di sini cukup saya merasakan menarik, energinya cukup besar, energi kamu juga cukup semangat. Berarti memang lagi kayak happy, lagi seneng, lagi ada sesuatu yang memang usaha kamu tuh menghasilkan, dan kamu juga lagi kayak power kamu lagi full banget, energi kamu lagi bagus banget. Walaupun di sini memang kelihatan masih ada The Hangman ya. Kondisinya memang masih itu tadi, perjuangannya juga masih luar biasa. Bulan ini adalah bulan dimana sacrifice kamu masih full, masih penuh dengan perjuangan dan pengorbanan. Tapi kalau untuk urusan keuangan, kayaknya ada rezeki. Keuangan kamu cukup baik ya, dan ada rezeki yang ibarat kata dari kamu usahakan, dari luar yang mungkin biasanya kamu dapatkan. Jadi mungkin tiba-tiba dapat pemasukan, tiba-tiba dapat pertolongan, mungkin tiba-tiba dapat transferan, mungkin tiba-tiba kamu akan dapat warisan, dapat bonus ya. Di sini jadi urusan keuangan kayaknya
bisa dibilang akan terselesaikan, dan kesabaran kamu membuahkan hasil. Di sini ada the temperance, semuanya bisa dibilang dimudahkan, walaupun kamu harus kayak berjuangnya juga luar biasa untuk bisa menyelesaikan masalah keuangan kamu, masalah kerjaan kamu, masalah kehidupan kamu, masalah cinta kamu. Di sini kan bisa dibilang cinta juga ada hubungannya gitu ya. Mungkin masalah cinta, kamu bisa menemukan sosok seseorang di bulan ini, karena tadi ada Two of Cup ya. Seseorang bisa mungkin match ke kamu ya. Mungkin yang belum dapat jodoh bisa dapat jodoh, yang mungkin belum dapat kerjaan mungkin akan dapat jalan untuk kerjanya di bulan ini. Bagaimana untuk karir yang job seeker atau jobless, kita lihat ya. Kamis Pahing. The temperance, berusaha mencari solusi agar kamu cepat cari kerja. Dirimu di sini bukanlah diem-diem aja atau menyerah dan berdiam diri tidak mencari pekerjaan. Dan di sini kelihatan ada the word. Kamis Pahing, insya Allah di bulan ini akan menemukan atau mendapatkan pekerjaan. Jadi hal yang dia cari selama ini akan dia temukan. Insya Allah yang job seeker, yang jobless akan punya pekerjaan bulan ini, akan mendapatkan pekerjaan bulan ini. Amin. Bagaimana yang menjadi karyawan? Kita lihat yang menjadi karyawan. Ada the high priestess. Kayaknya kamu butuh bicara atau butuh konsultasi dengan seseorang. Sepertinya butuh situasi di mana kamu butuh di tempat kerja kamu tuh kamu mungkin terkadang belum menemukan juga seseorang yang bisa klik sama kamu. Di sini kan mengalami kondisi di mana bahwa komunikasi kamu menghadapi mungkin situasi yang kurang baik dengan teman kerja kamu, mungkin dengan atasan kamu mungkin, sehingga Kamis Pahing kayaknya butuh banget seseorang yang bisa diajak bicara untuk menyelesaikan masalah-masalahnya. Dan dia lagi mengalami situasi yang mungkin bingung ya, dia harus mungkin ingin berhenti kerja, ingin resign karena sudah tidak bisa bertahan di sini lagi gitu ya. Jadi yang kayaknya yang kerja ini lagi kayak bingung gitu, lagi galau. Mungkin kamu harus konsultasi atau minta petunjuk gitu ya ke seseorang atau bisa dibilang kamu harus mendengarkan hati kamu sih, lebih mendengarkan hati kecil kamu untuk bisa memutuskan masalah kamu. Kamu yang tahu benar, makanya kamu harus yakin dengan langkah kamu gitu ya. Kalau misalnya kamu nggak ada mendapatkan solusi dari teman atau sahabat atau seseorang, dengarkan hati kamu. Kamu yang tahu apa yang mesti kamu lakukan, dan kamu yang tahu kamu bahagia nggak di tempat kerja kamu. Jadi jangan membohongi hati kamu, biar kamu happy. Kalau kamu tenang, kamu happy, semuanya akan bisa mendapatkan situasi yang ibaratnya enak. Butuh itu, kamu butuh itu. Oke, yang benar, yang entrepreneur ya. Ada Five of Cups ya, bisa dibilang lagi sedih gitu ya, lagi bingung, dan kayaknya kamu habis dikhianati oleh seseorang. Mungkin ada teman kerja, partner atau karyawan kamu, seseorang di tempat kerja kamu yang bikin kamu kecewa, dan di sini kamu harus bisa menghadapi dengan legowo, dengan benar-benar berjiwa besar banget. Walaupun kamu di sini kelihatan lagi kecewa banget ya, ada kondisi benar-benar kamu dikecewakan oleh seseorang. Dan bulan ini benar-benar kamu harus banyak berkorban, kamu harus banyak sabar dan bisa melihat dari perspektif yang berbeda, walaupun itu sangat menyakitkan. Jadi mungkin ya mungkin harus terjadi seperti ini ya, karena mungkin ada sesuatu juga yang harus aku perbaiki gitu. Jadi lebih kayak menarik untuk bisa membesarkan jiwa. Jadi semua yang terjadi adalah yang terbaik. Semua yang terjadi memang harus terjadi, dan di sini memang kondisi bisnis kamu, kondisi usaha kamu memang harus masih banyak sekali yang harus dilakukan. Kondisi income juga masih mungkin belum bagus ya, kayaknya harus banyak sekali yang harus dilakukan, strategi-strateginya. Penghasilan ada sih, jalan sih, cuman lagi kayak ada yang harus dibangun lagi, harus ada yang dimulai lagi, seperti itu. Bagaimana keuangan untuk Kamis Pahing? Ada The Hierophant. Keuangannya lagi ya, mungkin kamu akan dapat uang dari seseorang ya, dari mungkin kakek atau dari seorang ayah, dari kakak gitu. Dan di sini ada Judgment,
Jadi keuangan kamu sebenarnya akan dapat pertolongan, di sini akan ada pertolongan dana dari semua kesedihan kamu, kesulitan kamu, sepertinya akan ada dana masuk dari seseorang laki-laki ya, seorang yang tua atau seseorang yang mengerti dan memahami kamu. Dan di harapan di sini juga mengisyaratkan bahwa sebaiknya, di sini ada the hermit, sebaiknya kamu lebih fokus pada ibadah gitu ya, maksudnya fokus untuk lebih mendekatkan diri sama Tuhan. Di sini rezeki itu pengaruh banget. Dengan kamu berdoa itu rezeki pengaruh. Nah, rezeki itu bukan hanya all about money sebenarnya. Kedamaian itu juga rezeki. Ketenangan jiwa itu rezeki. Kecakapan kamu dalam menyelesaikan masalah itu juga rezeki. Jadi kenapa harus selalu mendekatkan diri sama Tuhan? Selalu saya bilang bahwa kalian harus berdoa. Kalau kamu udah berusaha, berjuang, kerja keras tapi uangnya masih belum cukup, mungkin harus ada doa di situ. Kenapa? Akan ada sesuatu yang mungkin energi yang besar dari situ, Tuhan yang kayak ngasih solusi gitu ya. Jadi di sini adalah sesuatu yang sebenarnya Tuhan tuh ingin mengasih sesuatu ke kamu, bahwa ada sesuatu yang sebenarnya di luar logika kamu, di luar kemampuan kamu tuh ada. Kenapa? Itu adalah kekuatan Tuhan. Makanya orang tuh harus berdoa pada saat dia blunder, dia harus berdoa. Pada saat dia nggak punya uang, kalau bisa juga minta sama Tuhan gitu ya. Karena Tuhan tuh punya everything ya, punya segalanya. Kita hanya mungkin, kenapa kita harus minta sama Tuhan? Karena tidak ada lagi yang kita tuh, dengan kita minta sama Tuhan, kita percaya atas sesuatu hal yang mungkin akan dikasih Tuhan, even kita nggak pernah tahu Tuhan itu gitu ya. Tapi dari keyakinan itu kayak kita tuh lebih kayak damai gitu ya. Jadi seperti kita juga dengan kehidupan kita besok, seperti kita percaya dengan Tuhan itu, kita tidak akan pernah tahu besok mau dapat apa. Tapi dengan kamu doa, kamu bilang sama diri kamu, berarti kamu ngasih energi, ngasih vibe positif terhadap hidup kamu, sehingga besok rezekinya akan bagus kok. Besok akan ada jalan, besok akan ada rezeki. Minta terus. Maka kalau kamu minta terus, berarti kamu percaya bahwa hidup kamu akan baik. Dari percaya itulah, percaya bahwa hidup kamu akan baik, kamu akan berlimpah, kamu akan kaya raya. Dari percaya itulah insya Allah semuanya akan terwujud. Seperti kita percaya sama Tuhan ya. Pesan semesta kita lihat. Pesan semesta untuk Kamis Pahing. A little bit of it goes a long way, remember that. A little bit of it. Mungkin lagi kayak kamu bener-bener lost banget gitu. Lost sesuatu, kehilangan sesuatu. Kamu habis lost something gitu ya. Benar-benar habis mengalami kayak kekalahan besar, let's say kayak gitu. Dan benar-benar kayak lagi kekuatan kamu lagi sedikit, lagi kecil banget. Dan goes a long way, remember that. Jadi goes a long way. Jadi hidup itu tadi, hidup tuh berlanjut, berjalan. Dan kalau dipikir-pikir lagi, kalau secara dewasa hidup ya seperti ini. Kita cari uang untuk makan, cari uang untuk memenuhi ini, habis kita cari lagi. Kalau dipikir sulit, akan sulit. Tapi kalau dibuat enjoy ya sudah. Waktunya kerja, waktunya tidur, waktunya bangun, ada masalah yang harus diselesaikan, ini diselesaikan, life must go on gitu ya. Jadi buat apa dibikin pusing gitu ya. Kalau kamu butuh kekuatan ya sudah. Kalau saya nih ya, saya lagi capek, saya lagi lelah, saya sholat, saya minta sama Tuhan kekuatan. Saya lagi sedih, saya buat nangis. Kalau sudah nangis pasti plong. Jadi dan kalau misalnya saya nggak punya kekuatan, dan saya harus melakukan untuk melawan itu. Saya harus mencari perlawanan pada diri saya bahwa saya harus bangkit. Saya nggak boleh lesu terus. Saya nggak boleh drop terus. Ini nggak akan bagus untuk hidup saya. Karena saya, jika saya sulit, jika tidak menyelesaikan masalah saya kalau bukan saya. So kamu, jadi kamu harus gitu. Kamu juga harus tahu bahwa jika kamu tidak faith, kamu tidak survive, siapa yang menyelesaikan masalah kamu? Siapa yang akan menghadapi masalah kamu? Kamu harus hidup untuk diri kamu. Kamu harus hidup untuk masa depan kamu. Karena hanya kamu yang bisa ngasih hidup ke kamu gitu. Jadi disinilah bahwa kamu harus berdiri gitu, berdiri tegak bahwa tidak ada lagi. Kamu tidak bisa bergantung pada siapapun. Kamu hanya bergantung pada diri kamu dan Tuhan. Ya, kamu hanya bergantung pada Tuhan dan diri kamu, intinya gitu. Tidak ada sesuatu hal di dunia ini. Hidup itu memang sendiri-sendiri.
kita nggak bisa bergantung kepada orang lain. Makanya kamu harus, tidak boleh kamu sedih akhirnya nggak bisa nih, kalau nggak bisa hilang sedih kalau belum bertemu teman ini. Jangan begitu, itu sudah cara berpikir yang sudah sebenarnya agak salah gitu ya. Pada saat saya sedih, sudah saya harus mencari kebahagiaan apa nih, oke, dibuat ini, dibuat bersih-bersih, buat ini. Pas sedih harus hilang dulu nih, energi negatifnya harus dihilangkan biar kamu bisa berpikir jernih. So untuk Kamis Pahing, misalnya kamu lagi down, lagi kamu masih little bit ada sesuatu yang mungkin power kamu lagi kayak little bit banget gitu ya, itu tadi kamu harus mencari sesuatu untuk menaikkan power kamu. Nggak boleh kamu menyerah, nggak boleh kamu diem aja, jangan dibiarkan, itu penyakit ya. Oke, asmara yang single ya. Ada photograph ya, looking at your photos, missing you, dan lagi kayak masih merindukan seseorang, masih menyukai seseorang. Dan mungkin bisa dibilang juga yang single ini memang lagi suka sama seseorang tapi nggak bisa ngomong, dia mencintai seseorang, memendam ya, dan dia lagi kayak sebenarnya mencintai seseorang tapi nggak bisa berani ngomong, jadi mungkin hanya melihat dari kejauhan ya. Jadi masih kayak lihat dia dari kejauhan, mengamati orang ini ya. Sebenarnya kalau bisa kamu cepat ngomong deh daripada seperti ini, jadi akhirnya kamu tahu ditolak apa enggak, biar kamu nggak terus begini gitu ya, biar kamu tahu jawabannya. Oke, yang berpacaran di sini ada Calvin ya, lagi kayak fase baru, hubungan kalian mungkin masih baru di sini, dan juga masih saling pengenalan ya. Si Kamis Pahing mungkin habis ada hubungan baru dengan kekasihnya ini, jadi masih belum banyak yang terjadi, jadi masih adem ayem, masih enak-enak lah, masih berat kata, masih banyak happy-nya. Bagi yang menikah, lagi sedih aja gitu ya, lagi kayak frustasi dengan hubungan kalian, lagi bener-bener capek, bener-bener sedih, dan sebenarnya di sini butuh kalian untuk ngobrol, deep talk gitu ya, bener-bener ngobrol kan, quality time berdua, dan bener-bener menjadi seorang teman. Di sini memang sebenarnya hubungan kalian masih baik sih, memang hubungan kalian juga masih bertumbuh, hubungan kalian masih banyak yang harus diperbaiki, banyak yang harus dilakukan. Di sini memang ada ujian-ujian, merasa mungkin kalian sangat berat, dan memang harus ada jaga komunikasi terus, ngobrol terus, kenapa bisa begini, harusnya gimana, dan harus bisa salingnya itu harus dibuka, satu sama lain itu harus mau membuka diri untuk mau dikritik, mau memperbaiki. Jadi harus sama-sama memperbaiki diri itu harus, biar kehidupan pernikahan kalian bisa jalan gitu, jadi bisa jalan dengan enak, jalan dengan nyaman ya, jalan dengan mudah. Dan harus ada momen dimana kalian tuh bisa kayak bener-bener ngobrolin enak, kayak teman, bercengkerama berdua, itu harus. Di sini lagi kayak memang lagi capek, Kamis Pahing lagi capek banget, jadi butuh teman untuk bisa ngobrolin sesuatu. Dan mungkin ini kamu bisa ngobrolin dengan suami kamu, dengan istri kamu, jadi harus ada yang diobrolin. Nggak bisa kita jarang ngobrol, mbak, ini nggak bisa, kalian harus tetap harus ngobrol. Kalau nggak bisa, misalnya nggak diobrolin terus, itu nggak akan baik, harus diobrolin sampai selesai, sampai tuntas. Karena sebenarnya pada saat kamu lagi capek, lagi sedih, karena sebenarnya di sini mengendap sudah numpuk banyak masalah, tapi nggak ada yang selesai. Jadi kalau kamu obrolin selesai, kamu itu nggak akan ada yang mengendap. Jadi hidup bisa enak, bisa berjalan dengan enak tanpa beban. Pernikahan tuh pernikahan tuh memang bebannya banyak, tetapi kalau di hati aja beban ini nggak bisa kayak plong sama pasangan, itu nggak akan bisa. Kesehatan untuk Kamis Pahing ya, kesehatan Kamis Pahing saya merasakan lumayan gimana ya, sedang bisa dibilang kamu juga rawan gitu ya. Kondisi kamu bisa dibilang sebenarnya nggak sehat-sehat amat gitu, juga nggak sakit sebenarnya, cuman kayak lagi kayak stres berat, melihat asam lambung juga luar biasa naik, badan capek banget, lelah banget ya, bulan ini banyak lelah, banyak capek, bener-bener kayak terkuras banget energinya ya. Tekanan juga hebat. Jadi di sini
yang mesti kamu lakukan adalah gimana sih bisa menjaga mood kamu untuk tetap happy, apapun itu gitu ya, biar kamu nggak mudah sakit gitu. Warna yang baik adalah warna putih, warna hijau, warna biru laut, paling energi positifnya tinggi itu. Dan jangan pakai warna merah sama warna oranye sama warna hitam ya, energi negatifnya tinggi untuk kamu bulan ini. Pakai warna yang memang kalem-kalem ya, biar energi kamu juga ikut kalem. Angka yang baik 3 sama 7, hari yang baik hari Sabtu. Semoga bisa bermanfaat untuk sahabat Kamis Pahing. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Shalom, salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.